Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza fawzan 'azima. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun, jamaah sedang salat Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini khatib senantiasa berwasiat kepada diri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dalam arti dan makna yang sesungguhnya, yaitu imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Maka dengan kita menanamkan terus keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, maka insya Allah kita digolongkan min jumlatil muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Allah, yang nanti ketika masuk bulan suci Ramadan dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, inilah panggilan kemesraan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memanggilnya dengan khitab imani. Dalam tafsir Al-Qur'an disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu adalah panggilan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu panggilan khusus untuk umatnya baginda Rasulullah, yaitu termasuk juga kita yang hadir di majelis yang mulia ini. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil umat-umat sebelum Rasulullah, itu biasanya dipanggil dengan panggilan namanya langsung. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil umatnya Nabiullah Musa, yaitu Bani Israel, memanggil dengan panggilan namanya langsung, ya Bani Israel. Tetapi ketika memanggil panggilan kepada umat Rasulullah dengan panggilan yang luar biasa, penghormatan kepada umat baginda Rasulullah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang hatinya ada iman sebentar lagi akan mendapatkan undangan dari Allah melaksanakan asyamur Ramadan, menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Ramadan yang disifati dan diberikan status oleh baginda Rasulullah, Ramadan adalah syahru ummati, bulannya umatku, bulannya kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika ada bulan yang spesial yang diberikan Allah untuk kita, maka sudah selayaknya kita umat Rasulullah berfarih, bergembira menyambut kedatangan tamu mulia, yaitu syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan. Dengan diawali kegembiraan hati,
kemudian lapangnya hati kita menerima tamu agung Ramadan, maka setiap apapun ibadah di dalam bulan suci Ramadan akan dijalani dengan ringan, dengan gembira, dengan semangat, dengan hanya menggapai dan mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang masuk Ramadan dengan ikhlas mencari ridho Allah akan keluar Ramadan termasuk orang-orang yang menang, akan mendapatkan surganya Allah. Baginda Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dalam hadis yang lain, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Orang yang masuk Ramadan kemudian puasa, qiyamul lail, dilambari ikhlas hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka semua dosa-dosanya akan dihapus dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puasa merupakan dimensi spiritual dan juga dimensi zahir fisik kita. Dimensi spiritual karena puasa ini sebetulnya adalah ansih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, "As-siyamu li wa ana ajzibi." Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan puasa itu sebetulnya hanya untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain barangkali itu ada manfaatnya atau juga bisa diniatkan untuk orang lain, tetapi puasa ini semata-mata hanyalah untukku, wa ana ajzibi, dan akulah yang juga akan memberikan pahala terhadap orang yang berpuasa tersebut. Kalau ibadah yang lain, pahala yang diberikan oleh Allah minimal 10 kali lipat dari amalan ibadahnya, atau maksimal 700 kali lipat diberikan pahala oleh Allah. Tetapi puasa tidak ada limitnya, tidak ada ujungnya. Jadi yang memberikan hadiah, yang memberikan pahala hanya Allah, dan banyak sedikitnya juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengatakan wa ana azibih, maka pahalanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ikhlas, maka semakin kita akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya puasa merupakan latihan daripada kehidupan kita dan bisa menjadi solusi dalam berbagai macam hal. Secara pribadi, secara komunal, kemasyarakatan, puasa merupakan satu problem solving atas semua masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita diberikan oleh Allah ujian sakit, maka dengan puasa kita bisa mendapatkan asyifa, mendapatkan obat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam puasa ada kesabaran, ada ikhtiar, ada ketawakalan yang penuh, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Artinya berpuasalah, karena di puasa itu ada kesabaran yang besar. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin. Semua dalam kehidupan kita ini sebetulnya adalah ujian. Maka ketika diuji oleh Allah, Allah memberikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Di antaranya adalah orang yang memperbanyak puasa. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabirina ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar, yaitu orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala bighairi hisab, yang tanpa ada batasannya. Tidak ada limitnya pahala kesabaran, pahala puasa.
dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sabar ini menjadi problem solving dalam kehidupan kita. Allah sampaikan wasta'inu bis-sabri was-salat. Mintalah pertolongan dengan cara sabar. Apa di antara sabar? Yaitu bisyam, dengan cara puasa, wassalah, dan dengan sholat. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan baik puasa maupun sholat adalah termasuk problem solving, pemecahan masalah, solusi di dalam setiap kehidupan kita. Ini secara pribadi. Secara komunal kemasyarakatan juga bisa menjadikan problem solving atau pemecah masalah, solusi dalam kehidupan kita. Misalnya dalam keadaan pandemi, dalam keadaan krisis ekonomi, maka puasa mengajarkan kepada kita bahwasanya sebetulnya yang kita kejar bukan harta yang berlimpah yang ditumpuk-tumpuk sampai 7 turunan, atau ketika kita mengatakan bahwasanya enak itu adalah ketika kita makan di restoran-restoran terkenal yang dimasak oleh chef-chef ternama. Kalau itu yang menjadi barometer kita, maka kita tidak akan bisa keluar dari krisis, baik krisis individu maupun krisis dalam skala yang lebih luas tentang ekonomi kita. Maka puasa bisa menjadi solusi. Baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya makanan yang enak itu bukan makanan yang mahal, bukan makanan yang dibeli di restoran, yang dimasak oleh chef-chef terkenal, tetapi makanan yang enak itu idamuhu alju. Makanan yang enak, lauk yang enak adalah lauk yang ketika kita dalam keadaan lapar. Jadi dalam keadaan lapar apapun, misalnya hanya nasi putih dengan garam atau dengan tahu atau tempe, itu rasanya sudah nikmatnya luar biasa. Jadi kita bisa merasakan nikmat tidak harus dengan makanan-makanan yang mewah, makanan-makanan yang mahal, makanan-makanan yang dijual di restoran-restoran, tidak. Karena kalau kita hanya mengikuti nafsu demikian, tidak ada ubahnya kita orang yang beriman, kita orang yang berilmu dengan mereka-mereka yang tidak punya dasar iman, yang ketika bisa bersyukur terima kasih sama Tuhan ketika diberikan makanan-makanan yang enak. Tetapi orang yang beriman, ini kata baginda Rasulullah, cukup dengan idamuhu alju, lauk yang dalam keadaan perut lapar, itulah lauk yang terbaik bagi kita. Maka mari kita nikmati rasa lapar dan dahaga kita di bulan suci Ramadan, karena saat itulah Allah memberikan lauk terbaik kepada kita. Oleh karenanya jangan jor-joran untuk makan di bulan suci Ramadan, karena kita sedang dididik oleh Allah. Idamuhu alju, lauk terbaik adalah rasa lapar. Dan insya Allah kalau perasaan-perasaan semacam ini, pemahaman-pemahaman ini ada di semua kita umat muslim yang ada di Indonesia, maka dalam keadaan krisis apapun tidak akan terpengaruh oleh kita. Mahalnya minyak goreng tidak terpengaruh untuk kita, karena idamuhu alju, lauk terbaik bukan yang digoreng dengan minyak goreng yang mahal, bukan yang ada di restoran, tetapi ketika perut kita dalam keadaan lapar, itulah hidangan Allah untuk kita. Itulah solusi yang diberikan Allah untuk bangsa kita. Sehingga insya Allah kalau ini, perasaan ini, pandangan ini kita bisa maknai di setiap Ramadan, khususnya Ramadan yang akan datang, sekali lagi akan menjadikan kita semakin bermakna, dan Ramadan kita akan semakin baik dibandingkan dengan Ramadan kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.